Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video eksperimen kami terkait pemanfaatan batu karang jahe dalam memperbaiki nilai pH pada air asam tambang. Berikut ini kami lampirkan video eksperimen dari percobaan yang kami lakukan mulai dari penghalusan karang jahe. Kemudian dilakukan pengukuran pada sampel air asam tambang yang belum ditambahkan karang jahe dan didapatkan pH sebesar 2,23, di mana hasil pengukuran ini akan menjadi pH awal dari sampel air asam tambang. Selanjutnya, sampel air asam tambang dimasukkan ke dalam botol kecil berukuran 100 ml. Di sini kami memakai 5 botol kecil berukuran 100 ml untuk mempermudah penambahan karang jahe nantinya. Selanjutnya, karang jahe yang telah dihaluskan ditimbang menggunakan timbangan digital dengan kelipatan 0,2 gram setiap sampelnya. Setelah itu, karang jahe yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi tanda. Lakukan hal yang sama untuk sampel berikutnya. Setelah didapatkan 5 sampel, diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian cek pH-nya. Sampel 0,6 gram sebesar 2,63, sampel 0,8 gram dengan pH sebesar 2,77, dan sampel 1 gram dengan pH 2,95. Selanjutnya, lakukan penimbangan kembali untuk menghasilkan sampel 1,2 gram, 1,4 gram, 1,6 gram, 1,8 gram, dan 2 gram. Lalu, masukkan sampel karang jahe yang telah ditimbang tadi seperti sebelumnya dan diamkan selama 10 menit, kemudian cek kembali pH-nya.
Setelah dilakukan pengecekan pH, didapat pH untuk sampel 1,2 gram yaitu 3,09. Untuk sampel 1,4 gram yaitu pH-nya 3,40. Untuk sampel 1,6 gram pH-nya 3,64. Untuk sampel 1,8 gram pH-nya 3,71. Sedangkan untuk sampel 2 gram pH-nya 3,80. Lakukan metode yang sama untuk sampel 2,2 gram dan seterusnya hingga 5 gram. Untuk sampel akhir yaitu air asam tambang dengan penambahan 5 gram karang jahe didapatkan pH sebesar 6,54. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari eh, yang kami lakukan penelitian air asam tambang. Nah, jadi untuk kelompok 1 ini berjudul pemanfaatan batu karang jahe untuk memperbaiki nilai pH air asam tambang. Adapun kelompok 1 yang pertama adalah Muhammad Alfayat Febrian, kedua Rizky Setiawan, ketiga M. Abdillah, keempat Infrat Parisa Hasibuan, kelima Rayhan Farel Ardan Harahap, dan terakhir Andre Rabuangga. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya air asam tambang ini hasil dari limbah pertambangan, yang mana ini sangat berbahaya. Di dalam air asam tambang ini mengandung logam berat dan banyak hal-hal lainnya. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas batu karang jahe sebagai absorben alami untuk meningkatkan pH air asam tambang. Dari lokasi tambang di Lampung Tengah, kami menggunakan metode penambahan terhadap absorben halus ke dalam larutan menunjukkan peningkatan pH hingga 6,54 dengan mekanisme netralisasi antara CaCO3 dan juga ion H+. Nah, hasil ini menunjukkan bahwasannya potensi batu karang ini menjadi solusi ramah lingkungan dan ekonomis untuk pengolahan air asam tambang di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke pendahuluan, di mana di sini bisa lihat fenomena air asam tambang. Air asam sendiri terbentuk akibat reaksi mineral sulfida dengan oksigen dan air, menghasilkan larutan sangat asam dengan logam berat tinggi. pH biasanya di bawah 4, dapat merusak kualitas air dan lingkungan sekitar. Adapun lokasi sampel yang kami ambil itu dari bekas tambang batu bara Gedung Haji, Lampung Tengah, dengan pH awal 2,23. Sampel disimpan dan diuji di laboratorium menggunakan pH meter digital. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, di mana ada persiapan absorben. Batu karang jahe dikumpulkan, dibersihkan, dikeringkan, dihancurkan, dan diayak hingga ukuran halus untuk meningkatkan luas permukaan. Kemudian masuk ke desain eksperimen. Penambahan bertahap absorben sebanyak 0,2 gram ke dalam 100 ml air asam. Diaduk ringan dan dibiarkan kurang lebih 10 menit sebelum pengukuran pH. Selanjutnya ada pengukuran dan analisis. pH diukur setelah setiap penambahan 0,2 gram hingga total 5 gram. Data dianalisis untuk melihat tren kinetika peningkatan pH dan efektivitas adsorben.
Baik, kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengujian dilakukan dengan penambahan bertahap adsorben ke dalam 100 mili air asam tambang yang memiliki pH awal sebesar 2,23. Penambahan dilakukan setiap 0,2 gram hingga total massa mencapai 5 gram dengan pH diukur kurang lebih 10 menit setelah masing-masing penambahan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin besar massa adsorben batu karang jahe yang ditambahkan ke dalam larutan, semakin tinggi pula nilai pH air asam tambang yang tercapai. Hal ini mengindikasikan adanya reaksi netralisasi bertahap antara senyawa basa dalam batu karang jahe, terutama kalsium karbonat dengan ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Nilai pH yang diperoleh dari setiap tahapan eksperimen disajikan dalam tabel pada gambar. Kemudian, terdapat grafik hubungan massa adsorben terhadap pH air asam tambang. Untuk memperjelas pola peningkatan pH akibat penambahan massa batu karang jahe secara bertahap, dibuat grafik hubungan antara massa adsorben dengan pH air asam tambang. Grafik ini memberikan gambaran visual terhadap respon larutan terhadap peningkatan dosis adsorben, sekaligus membantu mengidentifikasi laju perubahan pH dan potensi titik jenuh. Next. Kemudian analisis tren kinetika peningkatan pH. Ya, di mana tren peningkatan pH ini akibat penambahan bertahap batu karang jahe terhadap air asam tambang yang menunjukkan karakteristik reaksi netralisasi yang mengikuti pola kinetika adsorpsi kimia sederhana. Dalam sistem ini, peningkatan pH tidak terjadi secara linear terhadap massa adsorben, melainkan membentuk kurva khas dengan 3 fase utama, yaitu fase lambat awal, fase transisi cepat, dan fase jenuh. Yang dimana fase awal 0,2 sampai 1 gram. Pada penambahan awal adsorben hingga 1 gram, peningkatan pH berlangsung lambat dari 2,23 ke sekitar 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa massa adsorben pada tahap ini hanya cukup untuk menetralkan sebagian kecil ion H+ dalam larutan. Kemudian fase transisi cepat 1,2 sampai 3,8 gram. Mulai dari penambahan 1,2 gram, reaksi meningkat secara signifikan. Terjadi percepatan kenaikan pH dari 3,09 hingga 5,64. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah situs aktif adsorben yang berinteraksi dengan ion H+ telah mencukupi dan reaksi netralisasi berlangsung secara tepat. Kemudian, fase jenuh 4,0 sampai 5 gram, yang dimana setelah penambahan adsorben lebih dari 4 gram, kurva grafik mulai melandai, yang berarti peningkatan pH tetap terjadi, tapi laju kenaikannya menurun secara bertahap hingga mencapai pH maksimum, yaitu 6,54 sampai 5 gram. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ion H+ dalam larutan telah ternetralisir dan sistem mulai mendekati kesetimbangan reaksi. Yang dimana penambahan adsorben di luar titik ini menghasilkan peningkatan pH yang relatif kecil dan secara praktis mendekati nilai maksimum yang bisa dicapai oleh sistem. Baik, setelah kita mengetahui cara untuk menetralkan air asam tambang, selanjutnya kita harus mengetahui mengapa kita harus menetralkan air asam tambang. Dampak pencemaran air asam tambang dapat dalam beberapa aspek. Yang pertama itu aspek sosial. Pencemaran air tambang ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitar air asam tambang, yaitu dapat memicu konflik perebutan sumber air bersih dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena ketika adanya pencemaran pada air yang digunakan oleh masyarakat, tentunya masyarakat harus mencari sumber mata air yang baru sehingga dapat memicu konflik. Yang selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi. Air asam tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam mata pencarian masyarakat sekitar seperti dalam pertanian, perikanan, dan peternakan, serta meningkatkan biaya rehabilitasi dan pengolahan air. Karena ketika kita mendapatkan pencemaran air sungai yang tercemar air asam tambang, maka biaya rehabilitasi dan pengolahan airnya akan sangat mahal. Makanya kami meneliti untuk menetralkan air asam tambang menggunakan batu karang jahe agar meminimalisir biaya rehabilitasi ini. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kesehatan.
Karena air asam tambang mengandung paparan logam berat, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius terhadap kerusakan hati ataupun sistem saraf dan kanker ketika masyarakat mengkonsumsi air yang memiliki kandungan air asam tambang ataupun dari pertanian dan perikanan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya di dalam pembahasan kami ini, kami mencoba merangkum perbandingan dari pengolahan air asam tambang dari berbagai negara. Tentunya ada 3 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. Amerika Serikat melalui programnya yaitu Environmental Protection Agency telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola AAT ini, terutama dari tambang-tambang yang telah ditinggalkan. Kemudian Kanada menghadapi tantangan besar dalam pengolahan AAT dengan estimasi biaya remediasi mencapai $2 hingga $5 miliar Kanada. Pemerintah Kanada melalui programnya yaitu Mine Environmental Neutral Drainage telah mengembangkan berbagai teknologi dan kebijakan untuk mengatasi air asam tambang ini. Di sisi lain, di Indonesia sendiri sebagai produsen batubara utama menghadapi tantangan dalam pengolahan AAT ini, terutama terkait dengan implementasi kebijakan dan teknologi yang efektif. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengolahan AAT yang berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengolahan AAT ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Amerika Serikat dan Kanada telah mengembangkan sistem yang terintegrasi antara regulasi dan teknologi. Sementara di Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk solusi yang berkelanjutan. Contohnya ketika kita menggunakan batu karang jahe ini dapat memberdayakan masyarakat sekitar pesisir. Namun tantangan dan implementasi dan koordinasi antar lembaga perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan AT ini sendiri. Next. Jadi selanjutnya setelah berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, peningkatan pH air asam mulai dari 2,23 sampai 6,54 ini berhasil dicapai melalui penambahan total 5 gram batu karang jahe ke dalam 100 ml air asam. Hal ini menunjukkan bahwa batu karang jahe ini memiliki efisiensi yang tinggi dalam menetralkan larutan asam dalam volume yang sangat kecil, sehingga berpotensi untuk diimplementasikan pada skala lapangan dengan penyusunan perhitungan volume dan massa adsorben. Dan untuk perhitungan skala lapangan sendiri, jika pendekatan kita untuk pengolahan 1000 liter atau 1 juta mililiter air asam tambang, maka kebutuhan massa batu karang jahe dihitung secara proporsional. Asumsinya 5 gram per 100 mili itu anggap saja X-nya sebagai gram per 1 juta mililiter dalam satuan 1000 liter, yang dimana X ini dapat menghasilkan 50.000 gram. Jadi untuk kebutuhan dalam skala kilogramnya dibutuhkan sekitar 50 kilogram batu karang jahe. Dengan demikian, untuk menetralisir 1000 liter air asam tambang diperlukan sekitar 50 kg batu karang jahe. Dan untuk estimasi biaya, untuk biaya total sekitar 100.000 sampai dengan 200.000 per 1000 liternya. Dengan bahan lokal yang mudah diperoleh dan proses yang sederhana. Dengan estimasi ini, penggunaan batu karang jahe dinilai sangat ekonomis, terutama untuk tambang-tambang dalam skala kecil atau lokasi terpencil yang tidak memiliki akses teknologi yang tinggi, dibandingkan metode pengolahan aktif konvensional yang menggunakan bahan kimia industri dengan harga lebih mahal dan risiko keselamatan kerja lebih tinggi. Pendekatan ini juga memberikan efisiensi biaya sekaligus nilai keberlanjutan yang sangat baik. Next. Nah, untuk kesimpulan dari hasil pembahasan atau hasil dari eksperimen kami, bahwasanya batu karang jahe ini terbukti efektif menaikkan pH air asam tambang dan juga proses reaksi stabil, kemudian berkelanjutan dan mudah untuk diterapkan. Dan juga menjadi alternatif solusi pengelolaan air asam tambang di Indonesia yang lebih murah, aman, dan juga berbasis lokal. Next. Ini adalah referensi sumber penelitian dari kami. Bisa di next. Dan juga galeri penelitian yang sudah kami lakukan. Bisa di next. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, jadi itulah pembahasan kami tentang karang jahe sebagai penetral dari air asam tambang yang telah kami ambil, yaitu di daerah Lampung Tengah. Seperti yang bisa Bapak lihat bahwasannya tadi dokumentasi kami mengambilnya dan juga proses penetralannya. Jadi saya cukupkan
Terima kasih kepada Pak Yuda yang telah memberikan kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.